Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adespianti NIM 1930210068. Saya di sini memenuhi tugas asesmen dan intervensi perkembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Lydia Oktamarina MPD. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang asesmen formal dan informal. Asesmen formal merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik, berbeda dengan asesmen proses informal. Asesmen proses formal merupakan kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan membantu suatu simpulan tentang kemajuan peserta didik. Asesmen formal merupakan standar atau asesmen yang menggunakan instrumen baku, misalnya WISI atau tes kecerdasan PMC, bahasa Reading Desminoseta. Metode asesmen formal direncanakan lebih bagus dalam pengadministrasiannya. Metode ini kurang spontanitasnya dan biasanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya ada karakteristik formatif formal. Pada asesmen ini, anak diberikan perencanaan yang sistematis dan tes yang diberikan guru kepada peserta didik. Dianjurkan memberikan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan langsung memberikan umpan balik kepada anak agar anak tersebut dapat mengetahui seberapa besar perkembangan kinerjanya. Ada juga strategi asesmen formatif formal, yaitu yang pertama tes, yang kedua grades, yang ketiga standardized test atau tes standar. Ada juga kelebihan dari asesmen formal menurut Kusairi tahun 2013. Yang pertama, lebih fair bagi peserta didik, yang kedua memiliki scoring yang jelas, yang ketiga memotivasi peserta didik. Ada juga kekurangan asesmen formal. Yang pertama, menyebabkan stres jika mengalami kegagalan. Yang kedua, membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Yang ketiga, memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. Yang kedua, asesmen informal. Asesmen informal adalah asesmen yang dilakukan secara spontan atau asesmen yang tidak direncanakan. Asesmen informal dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Asesmen informal ini hanya berlaku kasuitis, maksudnya berlaku pada komunitas anak di mana guru itu membuat dan menerapkan asesmen. Belum tentu sesuai atau cocok diterapkan pada komunitas anak di tempat lain. Tujuan asesmen informal. Yang pertama, asesmen informal dapat digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi penempatan atau placement evaluation. Yang kedua, evaluasi diagnosis dan perencanaan pengajaran. Yang ketiga, evaluasi formatif dan sumatif. Ada juga strategi asesmen informal. Yang pertama, observasi. Observasi adalah metode informal yang paling sering digunakan dalam mengakses kemajuan perkembangan anak. Yang kedua, checklist perkembangan. Checklist merupakan salah satu bentuk catatan perkembangan yang berisi hasil observasi dan tindakan. Yang ketiga, skala rating. Skala rating adalah data metah yang diperoleh berupa aneka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Yang keempat, rubrik. Rubrik merupakan instrumen kualitatif yang dapat digunakan dalam menilai kemajuan siswa atau pekerjaan mereka. Yang kelima, performansi dan asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan kumpulan hasil kerja yang menyediakan bukti-bukti kompetensi siswa. Adapun kelebihan asesmen informal. Yang pertama, fokus informal assessment adalah untuk mendorong para pelajar menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, menurut Piaget, melalui asesmen informal, anak-anak membangun pengetahuan. Tujuan evaluasi informal adalah untuk mengukur perkembangan dalam jangka panjang. Yang keempat, asesmen informal dapat diperoleh secara langsung dari guru melalui objektif atau tujuan pengajaran, kurikulum, dan buku-buku teks. Yang kelima, asesmen informal berkaitan dengan situasi pembelajaran dalam kelas. Yang keenam, asesmen informal segera bisa
dilaksanakan ketimbang tes standar butuh waktu yang panjang, bisa lebih dari 2 tahun, baru dapat digunakan setelah dikembangkan. Yang ketujuh, asesmen informal dapat dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan diagnosis. Yang kesembilan, asesmen informal lebih fleksibel, sedangkan tes standar lebih baku. Semua objektif yang telah direncanakan tidak bisa diubah sesuai keperluan pembelajaran di dalam kelas. Adapun kelemahan asesmen informal. Yang pertama, asesmen informal rawan terhadap stabilitas dan ketepatan. Yang kedua, dengan asesmen informal dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh guru-guru. Yang ketiga, kelemahan utama adalah guru-guru belum siap mengembangkan dan menggunakannya. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.